Salam sadis, salam hari Rabu. Ketemu lagi di hari Rabu. Hari ini semalam ternyata speaknya Jerome Powell nggak ke arah market ya, tidak seperti yang ditakutkan sebagian pelaku pasar. Justru semalam itu karena itu pertemuan Central Bank Conference gitu ya, jadi simposium. eh, ya yang begituan kita nggak pernah tahu sih. Memang yang dia bahas kemarin justru yang melontar habis mereka bahas-bahas biasanya kan diberi tanya jawab. Ternyata semalam yang diberi kesempatan untuk bertanya, mereka nggak nanyakan soal market gitu kan, atau keputusan-keputusan ini eh, yang akan dibuat ke depan oleh Fed. Bukan itu, justru yang dibahas independensi daripada central bank gitu ya. Dan semalam sebenarnya dia juga ada nyindir entah siapa, kita nggak tahu. Dia sampaikan bahwasanya mereka central bank tidak tunduk sama soal perubahan iklim, climate change gitu ya. Kami tidak mau terinvolve dengan politik, dan mereka Fed bukanlah policy maker untuk climate change. Itu ada tanda kutip, mungkin dia ada ditekan tak apa, mungkin dia nggak seneng di situ. Dia ada tegaskan bahwasanya mereka itu central bank itu independen, tidak bisa diintervensi oleh para pembuat uh, undang-undang, policy maker gitu ya, atau para politikus. Nah, itu sebenarnya ini. Jadi balik yang dibahas dasar-dasar daripada kemandirian central bank ya. Mereka berpegang pada undang-undang, apa-apa yang harus mereka kerjakan, poin-poinnya. Nah, itu yang disampaikan. Jadi nggak bahas ke market seperti yang banyak nunggu. Yang lucunya semalam saya lihat banyak juga anak Indo komen, cuma I'm sorry to say, bahasa mereka terlalu ini ya. Ada yang, hoi kapan damnya, komen gitu. Wah, itu kelihatan yang benar-benar orang Indo uneducated gitu ya. Jadi harus diperbaiki. Kita itu bangsa yang berini, buat komen sosnya dilihat bangsa luar gitu kan. Ini semalam saya lihat live, saya udah agak rada ngantuk pas lihat komen-komen bahasa Indo, kok sangat ini sekali gitu ya. Mereka mungkin harap dam tapi market kan nggak ada. Tapi bukan begitu ini tata bahasanya gitu ya. Sangat-sangat nggak ini. Ya begitulah kadang kalau orang ya ketahuan sih mereka bahasa Inggris nggak ngerti, yang dia tulis bahasa Indonesia dengan bahasa yang agak kasar gitu, pakai woi lagi kan. Saya lihat komennya, aduh ini orang, itu kalau orang translate gitu kan, ini memalukan gitu. Tapi ya itulah. Jadi market semalam itu nggak ngefek gitu kan. Justru habis karena nggak ngefek, market sempat disorong ke 17.500, ke reject ya. Jadi tadi pagi nutup daily candle-nya di 17.400 gitu. Ya. Jadi sekarang saya buat video di market cap 855,6, volume agak turun dikit. Tadi sempat 37-an, 36, hampir 37. Sekarang turun dikit, 34,7 billion volumenya. Dominance agak menurut 39,2 ya. Terus kalau kita lihat ininya, BTC di 17.429, saya buat video saat ini. ETH di 1.333, BNB 275, XRP 36 sen, ya. Cardano 31,5 sen.
ya, sideways. Ada sebagian yang agak-agak koreksi gitu ya, ada koreksi dikit. Ada yang lumayan juga, Lido udah naik banyak nih koreksinya sampai 8 persenan dulu. Sekarang saya buat video udah di 8 persenan ya kan. Jadi market hari ini juga nggak gimana. Saya buka market Asia juga nggak banyak ini ya. Asia juga hari ini hampir sama kayak kemarin. Nggak ini, mungkin masih mereka nunggu juga besok karena itu lebih ini volatile Kamis besok ya, CPI-nya, core CPI, terus juga initial jobless claim itu mungkin lebih pengaruh market besok. Maka mereka market Asia agak-agak nggak gimana, rada flat gitu ya. Jadi hari ini Rabu saya rasa juga sideways. Cuma gini, apa yang mau Anda ini saya lihat kan, tadi ada yang minta kau bahas saham Indo. Saya kurang paham saham Indo. Saya nggak main saham. Cuma saya kau udah pernah ingatkan kalau nggak salah hampir 3 bulan yang lalu atau 2,5 bulan lalu saya udah ingatkan hati-hati ke depan tahun 2023, 2024 saham bank, hati-hati kalian. Hari ini saya baca berita itu kayaknya udah lampu merah ya, ada yang drop. Saya nggak bisa ngomong bank apa, bank besar, saya nggak sebut namanya. Ada beberapa hari itu saya lihat itu kayaknya udah masalah mereka ya, bakal ini ke depannya. Jadi hati-hati untuk beli saham bank, karena saya tahu orang Indo banyak oh ini blue chipnya bank ini, tapi ke depan ini agak hati-hati. Walaupun kalian lihat bank itu blue chip, nanti sahamnya akan drop juga gitu ya. Beberapa bank besar saya lihat gitu. Itu yang saya soal saham Indo saya nggak ini ya. Jadi itu yang bisa saya beri masukan. Saham masih agak hati-hati. Saya udah pernah ingatkan, saham agak hati-hati, dropnya agak lebih kenceng daripada kripto gitu. Dan maksudnya kalau bareng pun nanti baliknya itu kayaknya kalau ada yang Anda bisa bangkrut gitu ya. Ya kripto ada yang rug pull kalau Anda, tapi kalau Anda beli yang istilahnya yang kuat, Anda nggak takut gitu. Misalnya yang udah lewati masa-masa bearish gitu, bagi saya pribadi ya, lebih aman saya hold itu daripada saham-saham yang tiba-tiba bangkrut gitu ya. Karena akan banyak ini tutup. Kalau kita lihat berita juga, jangankan yang ini ya, di luar aja juga udah begitu, udah banyak. Ini pada mulai layoff gitu ya. Makanya mungkin initial jobless claim kali ini nggak terlalu signifikan. Mungkin minggu depan atau 2 minggu depan, 3 minggu ke depan itu lebih naik kayaknya. Karena ini mulai pertengahan Januari katanya mereka mulai kurang-kurangi pegawai gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar akan kurang-kurangi gitu. Dan bukan dikit kurangnya ya. Amazon akan potong berapa ya kan. Terus perusahaan apa lagi saya dengar akan banyak perusahaan-perusahaan besar saya baca gitu di mulai pertengahan ini mulai pangkas lagi. Kemarin itu tahun kemarin udah pangkas tahap pertama, ini akan dipangkas tahap kedua lagi gitu. Yang ribuan gitu sekali pangkas gitu, nggak tanggung-tanggung gitu ya. Jadi ya makanya lihatlah ekonomi masih hati-hati, jangan dikejar. Kita tetap hati-hati. Kalau ada yang tanya emas gimana kalau hari ini? Emas saya rasa bisa koreksi. Kalau saya lihat hari ini begini, mungkin dolar akan menguat sedikit malam ini ya. Dolar menguat dikit, mungkin emas akan koreksi dikit merah gitu. Entah 5-6 dolar, pokoknya di bawah 10 dolar lah. Kayaknya bisa koreksi di bawah 10 dolar malam ini emas ya. Saya rasa begitu ya.
Walaupun kalau lihat chartnya minggu kemarin itu dia ada golden cross, kan udah naik tung 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 gitu ya. Ini kayaknya koreksi dikit dulu gitu. Ah, mungkin aja malam ini ya emas bisa koreksi dikit gitu. Terus untuk koin kok bisa short BTC agak-agak ini juga sekarang flat gitu. Justru saya lihat kalau lihat chartnya ini BTC dominance mungkin bisa naik gitu, bisa menguat lagi gitu ya. Jadi kalau BTC dominance menguat, lebih mending kalian short altcoin, kalian pilihlah altcoin yang mau koreksi, kalian cek chartnya gitu ya. Di situ kalian boleh short dikit, begitu cuan langsung TP juga. Saya lihat BTC dominance yang lebih possible akan menguat gitu. Entah hari malam ini, besok gitu ya, dalam 2 hari ini. Ya coba aja koin-koin yang udah naik tinggi, kayaknya ya beberapa lah bisa kalian ini, jangan bertumpu satu. Kalau Cardano, ada yang tadi tanya, Cardano kayaknya masih ditahan di kisaran 30-31 sen gitu. Jadi kalau Anda set nggak begitu dapat juga gitu ya. Kalau saya pribadi lihat, ada beberapa bisa kalian coba ini. Tapi kalian cek dulu chartnya ya. Saya cuma lihat indikator, saya belum cek chartnya, tapi secara indikator ETC saya lihat bisa ya. Ethereum Classic itu bisa di short ya, ETC bisa, terus ApeCoin juga bisa itu ya. Lido udah 9%. Lido sudah bisa di short, cuma takutnya banyak yang ini nanti disorong lagi ke atas. Jadi harus pencar, kalian pilih-pilih lah rezeki di mana kalian yang kalian lihat bisa di short altcoin gitu ya. BTC kalau turun nggak banyak kayaknya. Dia mungkin koreksi bentar, nanti udah mungkin balik lagi dia gitu. Jadi kalau Anda mau cari mending di altcoin. Tapi jangan banyak, jangan terlalu ambisi kalian ya. Leverage-nya jangan terlalu tinggi juga gitu. Mana boleh juga ya. Mana Sandbox boleh kalian short juga. Ada beberapa lah, sambil kalian cek chartnya gitu. Kalau memang harus koreksi ya kan. Nah, di situ kalian boleh short gitu. Karena dilihat dari, saya tadi ada lihat bentar chartnya BTC dominance gitu ya. Kemarin malam saya sempat cek bentar BTC dominance, itu kayaknya sosnya dia akan menguat dulu gitu, mantul balik ke atas dulu gitu. Ya. Jadi ya pilih-pilih lah. Misalnya yang udah ini Gala gitu, kalian lihat kemarin ada yang mau hype, saya bilang jangan, masih hype. Tapi hari ini lihat udah ini, tapi yang gede gitu, kalau hati-hati juga kalau udah banyak yang short, nanti cepet dia sorong balik juga gitu. Jadi kalian pilah-pilah lah ya. Masing-masing lihat kalian ada rezeki di koin mana gitu. Oke, itu ada beberapa yang tadi saya bilang, ya kalian coba cek lagi. Kalau kalian rasa oke, coba aja short dikit gitu untuk sampai besok kali kan, sebelum pengumuman CPI, siapa tahu dapat rezeki dikit ya. Jadi ada yang banyak yang kemarin nunggu dam belum, tunggu aja, pasti ada masa koreksinya ya. Dalam beberapa hari ini mungkin kisaran saya kalau nggak ini pun bagus data CPI walaupun naik dikit, mungkin nanti di hari-hari Minggu gitu, weekly candle atau masuk Senin, mungkin aja di saat itu bisa koreksi ya. Jadi sabar aja, tunggu momen gitu. Nggak usah terlalu nafsu kondisi market gitu, hati-hati juga, jangan terlalu nafsu ya. Bandar stylenya mau kemana, kita masih agak raba juga karena manipulasi terlalu kenceng dengan berita-berita ini juga kan kalian udah lihat kemarin juga habis Jerome Powell, juga udah si
Gemini, si Winklevoss udah kirim surat lagi sama si Barry Silbert. Kali ini lebih kasar dia ini kan dia tulis di situ. Biasanya lebih halus, kali ini udah kasar. Dia udah bilang ke frauded. Dia bilang kan defrauded berarti udah tipu. Barry Silbert itu udah nipu kami dengan klaim-klaim. Ini satu dia buat surat juga. Taktik dia juga mau beritahukan kalau dia ada apa-apa, dia juga kena dari DCG gitu ya. Jadi dia tulis itu berapa ratus kliennya gitu, dananya ini semua karena DCG gitu. Mereka tipu gitu ya. Jadi ya lihatlah kemana arahnya ya. Terus ada yang tanya juga ETH unlocknya gitu. Santai aja, itu bukan sekaligus semua di ini ya. Sama seperti MTGO dari tahun kemarin tanya, oh, banyak takut dam MTC, saya udah bilang nggak sekalian dia bayar kalian semua gitu. Si Anu dapat proses ini itu ya kan. Ya. MTGO lihatlah nanti bulan 5 ya kalau apa gitu. Ya. Terus juga bulan 5 mungkin masih hati-hati. Biasa 5 memang ini kan masa dam, sell in May and go away ya kan. Bulan 5 juga ada ini yang jatuh-jatuh tempo, termasuk DCG juga ada jatuh tempo dia di bulan 5. Bulan 5 kita harus hati-hati itu ya. Jadi itu aja pembahasan hari ini. Itu coba kalian kalau yang mau scalping mau short di altcoin ya. Nggak usah BTC dulu. BTC andai kata koreksi mungkin juga nggak terlalu dalam dan mungkin akan cepet mantul. Jadi kalau kalian mau ini altcoin aja, karena saya lihat BTC dominance bisa aja lebih menguat lagi gitu ya. Oke, jadi begitu aja video hari Rabu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.